Halo semuanya, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai barisan dan deret. Video yang lalu kita telah membahas tentang barisan aritmetika dan deret aritmetika. Nah, saat ini kita akan membahas tentang barisan dan deret geometri. Mari kita simak. Oke. Jadi, barisan dan deret geometri. Kalau pada video yang kemarin, kita mengenal istilah yang namanya beda, yaitu selisih antara suku Kn dengan suku Kn-1. Nah, kali ini di barisan dan deret geometri kita mengenal yang namanya rasio. Nah, rasio itu perbandingan antara suku Kn dengan suku Kn-1. Nah, perbedaan antara beda dengan rasio ini terletak pada tandanya. Kalau beda itu pengurangan, kalau rasio ini perbandingan atau pembagian. Nah, pada slide sudah jelas. Jadi rasio itu perbandingan antara dua suku yang berdekatan. Nah, seperti itu. Nah, penjelasan selanjutnya adalah tentang bagaimana kita menemukan rumusan suku Kn pada barisan geometri. Nah, jadi dari misalnya kita menggunakan barisan yang ini. Ya, jadi kita punya A itu 2. Lalu untuk menjadi U2 menjadi 6 ini perkaliannya berapa? Demikian juga menjadi U3-nya 18 itu dari 6 ini dikali berapa? Nah, ternyata dari 2 menjadi 6, ini ternyata dia dikali 3. Dari 6 ke 18 ternyata dikali 3 juga. Dari 18 ke 54 dikali 3. Nah, jadi barisan ini memiliki rasio sebesar 3. Nah, itu boleh juga ditulis seperti ini. Jadi 2 itu A-nya atau U1, lalu U2-nya berarti 2 dikali 3. U3-nya 2 dikali 3 dikali 3. Lalu U4 itu 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nah, begitu seterusnya. Nah, ingat, perkalian berulang ya bisa disingkat dengan pangkat. Dengan kata lain, bisa juga ditulis menjadi seperti yang ada yang paling bawah ini. Nah, ini kan ada 3 kali 3, ini disingkat menjadi 3 pangkat 2. Demikian juga yang ini. Kan 2 kali 3 kali 3 kali 3, yang 3 kalinya sebanyak 3 kali, disingkat menjadi 3 pangkat 3. Demikian juga yang ini. Nah, begitu seterusnya. Nah, oke. Nah, ini hanya penanda saja. Jadi, ternyata seperti ini ya. Nah, apabila angka 2 kita ganti menjadi huruf yaitu A dan 3 diganti menjadi R, maka hasilnya seperti ini. Seperti di bawah ini. Jadi untuk A sama dengan A, U2 itu A dikali R, U3 itu A dikali R pangkat 2, U4 itu A dikali R pangkat 3, U5 itu A dikali R pangkat 4, begitu seterusnya. Nah, kalau kita kumpulkan, hasilnya
yang kita temukan itu seperti ini. Kalau begitu, UN sama dengan apa? Kalau melihat polanya, R selalu selisih 1 dengan N, sehingga kita simpulkan bahwa UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Itulah rumusan UN, atau rumusan suku ke N. Nah, selanjutnya langsung saja ke deret geometri. Sama seperti deret aritmetika, deret itu merupakan jumlah dari suku pertama hingga suku tertentu dalam satu barisan. Sama juga, deret disimpulkan dengan S, dan punya makna yang sama. Kalau ada S5 berarti penjumlahan dari suku pertama sampai suku kelima. Nah, khusus untuk deret geometri ini ada 2 jenis. Yang pertama, deret geometri yang berhingga, dan yang kedua, deret geometri yang tak hingga. Nah, mari kita bahas satu persatu, terutama kita akan menentukan rumusan SN. Oke, kalau deret geometri yang berhingga, dia pasti punya suatu ini ya, sampai suku tertentu, penjumlahan sampai suku tertentu. Nah, itu kalau mau dirumuskan secara matematis itu seperti ini. Nah, lalu bagaimana rumus praktisnya untuk menentukan SN ini? Kurang lebih seperti ini. Nah, kita sudah punya nih yang ini. Rumus SN sama dengan A ditambah AR ditambah AR pangkat 2, AR pangkat 3, dan seterusnya sampai AR pangkat N-1. Karena ada unsur yang sama, yaitu A, kita bisa faktorkan. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ini kita namakan persamaan yang pertama. Nah, apabila ruas kiri dan ruas kanan dikalikan dengan R, maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini mungkin kamu bingung, Pak, itu bagaimana kok bisa tahu-tahu satunya hilang, terus ini jadi R di sini, lalu di sini ada R pangkat 2, ini R pangkat 3, dan seterusnya, terus ini R pangkat min 1-nya hilang jadi R pangkat N. Iya, jadi Sebenarnya ini bisa A dikali R, lalu bagian yang ini itu tetap seperti ini. Nah, tujuan saya kok ini jadi R-nya dimasukkan itu supaya nanti memudahkan proses yang berikutnya. Begitu ya. Nah, lalu persamaan yang ini, yang ruas kiri dan ruas kanan dikalikan dengan R, kita namakan persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya persamaan yang pertama dan kedua saling dikurangi. Jadi persamaan yang kedua dikurangi dengan persamaan yang pertama. Nah, dihasilkan seperti ini. Nah, A-nya kita ambil, lalu hasilnya seperti ini. Nah, ini yang bisa dikurangi ya, dikurangi. Ini kan misalnya ini sama nih. Ini R positif, ini R negatif. Ini nanti 0 hasilnya. Ini juga begitu. Ini R pangkat 2 positif, yang ini negatif R pangkat 2. Ini juga habis nanti. Nah, ini juga R pangkat 3. Lalu ini min R pangkat 3. Nah, ini 0 juga. Nah, sampai pada ini sebenarnya kurang ini. Ini ada R pangkat min 1. Ini nanti juga hilang. Nah, ini hilang sama dikurangi, ditambahkan dengan R pangkat N min 1. Sehingga ini kalau kita selesaikan bisa dihasilkan menjadi seperti ini. Jadi R
Sn dikurangi Sn sama dengan A kurung buka R pangkat N dikurangi 1. Nah, ini kita faktorkan. Lalu untuk menemukan Sn ya, tinggal ini pindah ruas ya. Pindah ruas ke ruas kanan, jadinya dia sebagai penyebut. Nah, seperti itulah Sn untuk deret geometri yang berhingga. Nah, selanjutnya deret geometri yang tak hingga. Itu ada 2 jenis, yaitu deret yang divergen dan deret yang konvergen. Maksudnya bagaimana? Divergen itu deret yang memancar atau suku Kn-nya punya nilai yang sangat besar. Sangat besar di sini bisa diartikan sangat positif atau sangat negatif. Gimana tuh yang sangat negatif? Jadi sangat negatif itu bisa dibayangkan angkanya bisa negatif 1.575.345 misalnya. Nah, itu nilai yang sangat negatif. Nah, otomatis deret divergen ini punya nilai S tak hingga yang sangat besar, sangat positif atau sangat negatif. Nah, apa cirinya? Ciri deret geometri tak hingga yang divergen. Cirinya adalah ketika R kurang dari negatif 1 atau R lebih dari 1. Berarti S tak hingganya tidak bisa ditentukan, Pak. Jawabnya tidak bisa ditentukan. Hasilnya adalah positif tak hingga atau negatif tak hingga. Jadi positif tak hingga untuk R yang lebih dari 1. Kalau negatif tak hingga itu yang R-nya kurang dari negatif 1. Begitu. Nah, selanjutnya untuk deret yang konvergen. Jelas, deret yang konvergen punya sifat yang berlawanan dengan deret divergen. Kalau dari mana katanya konvergen itu deret yang menyusut. Dengan demikian, suku Kn memiliki nilai sama dengan 0 atau UN-nya sama dengan 0. Nah, nilai S tak hingga bisa ditentukan. Begitulah. Lalu bagaimana dengan R-nya? R-nya itu terletak di antara 0 hingga 1. Nah, untuk rumus deret geometri tak hingga konvergen itu seperti ini. Jadi S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R. Ya, sudah seperti itu. Nah, lalu Pak, ini aplikasinya apa ya untuk deret ini, deret geometri terutama? Oke, kalau deret, terutama deret geometri ini, aplikasinya itu terletak pada misalnya kamu menjatuhkan bola basket dari lantai 2 sebuah gedung bertingkat misalnya. Oh ya, itu kan pantulannya lama-kelamaan akan semakin pendek dan berhenti kan. Nah, itu kita bisa ukur atau kita bisa hitung berapa jarak yang ditempuh oleh bola itu. Nah, itu salah satu terapan dari deret yang konvergen. Nah, itu salah satu terapannya. Kalau dalam bidang sains, sebenarnya lebih banyak lagi. Jadi kita bisa menghitung trigonometri yang di kelas 10 sudah pernah saya ajarkan, itu dengan deret. Tapi itu menurut saya cukup memusingkan. Cukup kita menggunakan segitiga saja. Itu sudah yang paling terbaik. Nah, demikian.
Ya, demikian dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang berikutnya. Bye-bye.